Halo dulurku, selamat pagi. Baiklah dulur, pada pagi kali ini saya akan melakukan penyemprotan tahap internal dulurku ya. Kita fokusnya pada pembasmian dan pencegahan busuk buah yang disebabkan oleh beberapa faktor dulurku. Itu masuk ke dalam faktor tahapan internal dulurku ya. Seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Kemarin saya melakukan 3 hari yang lalu tepatnya dulurku ya, melakukan pemberantasan tahap internal dan eksternalnya. Namun di internalnya belum saya dokumentasikan dulurku. Nah ini 3 hari yang lalu dan sekarang saya melakukan penyemprotan lagi dulurku ya. Karena hujan di areal Tulang Bawang Lampung ini berturut-turut 3 hari hujannya lebat terus dulurku ya. Itu boleh dilihat semua basah itu. Saya deres pun tidak bisa dulurku ya, karena kondisi daripada batang karet itu masih basah. Di sini faktor internal yang disebabkan oleh beberapa faktor dulurku ya. Ini kita fokusnya pada mengatasi busuk buah pada cabai dulurku ya. Yang pertama itu disebabkan oleh virus dulurku. Itu bisa dia terkena patek dulurku ya. Yang kedua dikarenakan bakteri dulurku. Di areal cabai ini ciri-cirinya kalau dia terkena bakteri itu dia busuk melonyoh dulurku ya. Namun tidak ada lubang di areal buah cabainya dulurku. Apabila dia terkena patek dia busuk kering dulurku ya. Buahnya busuk kering. Terus yang ketiga itu terjadi karena kekurangan kalsium dulurku. Ciri-ciri kalau dia kekurangan kalsium dulurku ya, ujung daripada cabai ini keriput dulurku dan berwarna kekuningan dulurku ya. Itu dia. Terus yang keempat itu faktor daripada terkena serangan ulat bor dulurku ya. Terkena serangan ulat bor, dia tuh lubangnya lebih besar dibandingkan terkena suntikan daripada lalat buah dulurku. Apabila dia terkena lalat bor, dia itu tidak melonyoh dulurku ya. Cuman dia dibuat lubang oleh ulat bornya. Itu dan lubangnya pun agak besar. Sedangkan kalau dia terkena suntikan lalat buah, dia itu busuk dulurku ya, melonyoh. Dan apabila kita pecah, di dalamnya terdapat larva. Pada kali ini saya akan melakukan pengulangan nyemprot tahap internal yang kedua dulurku. Boleh kita lihat ini cabenya. Tuh. Kalau kita lihat dari buahnya ini lumayan banyak dulurku ya. Ini pun banyak yang masih kecil-kecil. Tuh boleh dilihat. Ayo kita lanjut saja dulurku. Namun sebelumnya saya lihat dulu pemasangan perangkap lalat buah dulurku ya, yang kemarin kita terapkan. Di sini lagi saya pasangkan tuh. Kan jauh dari areal cabai dulurku ya. Tuh masih banyak lalat buahnya dulurku tuh. Kita itu kan terkena air hujan dulurku ya itu. Kita kapasnya nanti kita ganti dulurku ya, dan gantinya dengan kapas baru lalu kita celupkan ke petrogenol dulurku. Artinya ulangi seperti tahap yang pertama dulurku ya, agar bau daripada petrogenol itu memikat daripada lalat buah ini dulurku. Berbarengan dengan itu kita melakukan penyemprotan tahap internal yang saya sebutkan tadi dulurku. Namun air ini kita buang jauh daripada jangkauan cabai dulurku ya, sejauh mungkin. Apabila kita membuang air bekas daripada petrogenol ini, kan lalat tersebut otomatis dia terkena petrogenol dulurku ya, dan kita membuang di areal cabai sama saja kita mengundang dulurku. Mending kita mengundangnya seperti ini dulurku ya, dia terkena perangkap. Kalau kita membuang di areal cabai dia kita undang, namun dia tidak terperangkap dulurku ya. Makanya saya sarankan apabila kita melakukan isi ulang, sebaiknya bekas daripada lalat buah yang mati ini atau airnya ini kita buang sejauh mungkin dulurku. Tuh. Di sini lagi saya pasang dulurku ya. Nanti kita lakukan secara bersamaan. Kita melakukan penyemprotan terlebih dahulu, terus kita lakukan pembuangan air ini dulurku. Artinya langsung melakukan isi ulang dulurku ya. Tuh boleh dilihat. Ayo kita lanjut saja. Itu dulurku, panen pisang. Mantap itu pisang. Nah ini dia dulurku yang saya gunakan. Saya jelaskan terlebih dahulu dulurku ya. Ini saya sudah menyiapkan sendok takarnya. Yang pertama kalsium dulurku. Ini kan sudah jelas tertulis proteksi virus dan bakteri dulurku ya. Ini jenis kalsium gold dulurku ya. Proteksi artinya pencegahan dulurku ya. Bisa diaplikasikan pada cabai, bisa diaplikasikan pada padi. Cari kalsium yang gold, yang intinya dia proteksi virus dan bakteri dulurku ya. Terus yang kedua ini fungisida dulurku, pemulus. Ini dia kita melakukan pencegahan patek sejak dini dulurku. Terus yang ketiga ini metindo dulurku. Nah ini metindo, bahan aktifnya metomil dulurku ya. Ini pencegahan lalat bor dulurku, dan baunya ini juga digunakan untuk mengusir daripada lalat buah dulurku ya, karena baunya juga kurang enak nih. Dia bersifat racun.
sistemik itu dulurku ya, kontak lambung. Terus yang keempat ini Dimet-Watt dulurku. Ini dia dulurku ya. Ini bahan aktifnya Dimet-Watt. Bahan aktif itu kan Dimet-Watt itu kan banyak merek dulurku ya. Kalau seumpamanya tidak ada Destan, boleh kita pakai merek Canon itu dulurku, seperti video pada sebelumnya dulurku ya. Karena kebetulan di toko habis, kemarin saya cari, makanya saya belikan Destan ini dulurku. Pada video sebelumnya kan sudah saya tuliskan atau perlihatkan Canon itu dulurku. Dia botolnya kecil, harganya lebih murah dulurku ya, karena kapasitasnya kan lebih sedikit dibandingkan Destan ini dulurku. Terus jangan lupa, karena hujan terus menerus dulurku ya, kita selalu gunakan perekat, pembasah dan penembus dulurku. Tuh. Baiklah dulur, saya akan aplikasikan ini, karena ini kalsium ini sifatnya kita harus encerkan terlebih dahulu dulurku ya, agar tidak terlalu mengendap pada tangki. Apabila dia mengendap maka akan menyumbat daripada saat kita melakukan penyemprotan dulurku. Maka saya menyiapkan wadah itu dulurku. Ayo kita lanjut saja, seberapa takarnya nanti saya akan perlihatkan pada videonya dulurku. Seperti biasa, wadah ini kita isi air terlebih dahulu dulurku ya. Ini dia, kita isi air, lalu kita larutkan kalsium ini dulurku ya, kalsium gold sebanyak 30 gram dulurku. Ini kebetulan sendok takar saya 15 gram dulurku ya. Kita ambil dulurku ya. Cukup 2 sendok daripada sendok takar ini dulurku. Terus kita ambil daripada pemulus ini dulurku. Pemulus ini, sambil kita isi air pada tangkinya. Pemulus ini cukup kita gunakan 5 gram dulurku ya. Ini sendok takar 5 gram. Kita ambil. Ini kita langsung tuang pada tangki saja, nggak apa-apa dulurku, karena ini mudah larut dulurku ya. Berbeda dia dengan kalsium, larutannya mengendap dulurku ya. Dan yang ketiga ini Metindo dulurku. Ini di sini kan udah ada ini gambar lalat buahnya ini dulurku ya. Ini baunya juga kurang enak, makanya dia untuk pembasmian daripada lalat buah, artinya pengusiran dulurku ya. Terus pembasmian daripada ulat bor dulurku. Kita gunakan 30 gram dulurku. Sama seperti kalsium dulurku ya. Ini juga warnanya putih dulurku ya. Ini juga kita langsung tuangkan pada tangki dulurku. Karena Metindo ini juga mudah larut dalam air dulurku ya. Cuman kalsium ini saja yang dia agak mengendap dulurku. Baunya kurang enak dulurku ya. Langsung larut dia dulurku. Terus kita gunakan bahan aktif Dimet-Watt ini dulurku ya. Ini sebanyak 15 ml dulurku. Kita buka. Kita gunakan sendok takar yang 15 ml ini dulurku ya. Baunya kurang enak dulurku ya, itu warnanya agak kebiruan. Setelah itu kita yang terakhir ini gunakan perekat dulurku ya. Ini cukup 2 tutup daripada tutup perekatnya dulurku. Sebelumnya kita kan harus tahu dulurku ya, gejala yang ada atau hama yang menyerang pada cabai kita, yang menyebabkan busuk buah itu dulurku. Namun saya ini rangkap dulurku ya. Ini selain kita membasmi yang sudah diserang, dan juga digunakan sebagai pencegahannya dulurku. Artinya sebelum terserang dulurku ya. Makanya bolehlah kita lihat di sana, seumpamanya dia terkena lalat buah, boleh saja kita coba menggunakan Metindo ini saja dulurku dengan Dimet-Watt dulurku ya. Namun karena saya lihat pada cabai saya belum terserang ada gejala yang disebabkan oleh bakteri, namun saya melakukan pencegahannya terlebih dahulu dulurku dengan menggunakan kalsium penjagaan atau proteksi ini dulurku ya, terhadap virus dan bakteri, dan juga ini untuk menambah daripada kalsium cabai tersebut dulurku, seperti yang saya jelaskan tadi, agar cabainya tidak buahnya itu tidak keriput dan berwarna kekuningan dulurku ya. Dan saya lupa ini dulurku. Dan ini kita tuang ke dalam tangki dulurku ya. Kita larutkan. Setelah larut, kita tuang pada tangki dulurku. Tujuannya saya melarutkan di sini terlebih dahulu dulurku ya. Itu kan ada yang mengendap tuh, agar tidak menyumbat daripada tangki dulurku pada saat kita melakukan penyemprotan. Mungkin saya lanjutkan untuk pengaplikasiannya dulurku ya. Yuk kita